di dalam kitabnya Qurratul Uyun wa Mufarrikhul Qalbil Mahzun. Ini sebuah kitab di tepinya Tazkiratul Qurtubi, karya ini sebuah ringkasan kitab Tazkirah Qurtubi diringkas oleh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Jadi ini mukhtasar Tazkiratul Qurtubi, bukan Tazkiratul Qurtubi, tapi mukhtasar ringkasan Tazkiratul Qurtubi. Di tepinya ada kitab Qurratul Uyun wa Mufarrikhul Qalbil Mahzun, karya Abu Lais As-Samarqandi. Nah, ditemukan sebuah kejadian di Sumur Barahud. Ada orang salih yang datang di situ tengah malam. Begitu datang di situ tengah malam di Sumur Barahud, orang salih ini diperlihatkan oleh Allah dua makhluk, dua manusia yang datang masuk dalam sumur itu, turun dalam sumur itu. Dua orang ini menangis dan saling bertanya. Dua orang ini satu sama lain. Yang satu bertanya, "Man anta?" Siapa kamu? Dia menjawab, "Ana ruhu rajulin dhalim." Saya rohnya seorang laki-laki yang dhalim. Nah, kata-kata ini redaksinya. Ini dialog ruh dengan ruh. Dan Allah memperdengarkan orang salih yang hadir di situ. Ana ruhu rajulin dhalim. Saya adalah rohnya laki-laki yang dhalim. Bukan punya nama ruh, tapi rohnya seorang laki-laki yang zalim. Karena yadmanul jihad lis sultan, yang laki-laki zalim. Saya ini rohnya laki-laki zalim. Perbuatan saya laki-laki yang menjamin berbagai arah memungut pungutan liar, yaitu harta-harta yang haram untuk diberikan kepada penguasa. Wa yakulul haram, dan saya ini laki-laki zalim yang selalu makan harta haram. Faromani malakul maut ila hadhil bi'ri, maka malaikat pencabut nyawa melemparkan kami ke dalam sumur ini. U'azzabu biha, untuk disiksa di sini. Satu. Kemudian yang satunya berkata, ana ruhu Abdul Malik ibn Marwan. Nah, ini dijelaskan. Suaranya jelas. Ana ruhu Abdul Malik ibn Marwan. Saya adalah ruhnya Abdul Malik bin Marwan, seorang pemimpin dinasti Umayyah yang kelima. Kuntu rajulan 'asiyan zaliman. Saya Abdul Malik bin Marwan, seorang laki-laki yang penuh maksiat, penuh kezaliman. Faji'tu u'azzabu fi hadhihi al-bi'ri, maka aku datang untuk disiksa dalam sumur ini. Fasami'tu lahuma surahan. Kata orang soleh itu, aku mendengar kedua laki-laki itu, kedua ruhnya laki-laki itu berteriak-teriak. Fasami'tu lahuma surahan, dan menyebutkan namanya Abdul Malik bin Marwan. Tidak menyebutkan nama ruh, tapi yang nama manusianya. Nah, itu jelas. Nah, kemudian yang kelima. Dalam tinjuan sufistik, nama gelar khusus yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada manusia-manusia khusus dengan julukan khusus, dengan nama khusus. Itu nama, umpama ada orang diberi spesifik keistimewaan seperti itu, diberi maziyah seperti itu, maka itu kita tidak boleh untuk iddia, untuk mengaku-ngaku mengetahui nama-nama itu. Karena nama-nama itu, julukan-julukan itu Allah saja yang mengetahui. Itu memang ada dalam tinjauan tasawuf. Saya baca di dalam kitab Hunyatut Talibin. Nah, Hunyatut Talibin karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di jilid 3 halaman 319. Jilid 3 halaman 319, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan tentang seorang murid yang berhasil
Di antaranya keberhasilannya adalah wakhla'u alaihi anwa'ul khila', dan dianugerahkan pada murid itu berbagai macam jubah kehormatan, toga-toga kehormatan. Al-khila' jamak dari kata khil'ah, itu khil'atul karamah, jubah-jubah kehormatan, toga-toga kehormatan. Apa toga kehormatan yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir? Wahia al-ma'rifatu billah. Murid itu sudah mencapai mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, wal unsu bih, dan terhibur jiwanya, terhibur hatinya, terhibur fikirannya dengan Allah. Wassukunu wa tuma'ninatu ilaih, dan tenang tentram kepada Allah, menyerahkan diri, tenang tentram, berserah diri kepada Allah. Wa yantiqu bihikmatillah, dan bicaranya selalu dengan ilmu hikmah yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asrarillah, dan membicarakan rahasia-rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ba'dal idnis syarih, setelah mendapatkan rekomendasi yang jelas dari seorang mursyid, dari gurunya. Balil khabar minallah, bahkan mendapatkan informasi, inspirasi, informasi ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang wa yulaqabu bi alqabin yatamayyazu biha baina ahbabillah. Ini orang mendapatkan gelar dengan gelar-gelar khusus yang berbeda antara dia dan orang-orang lain yang dicintai Allah. Gelar-gelar khusus yang membedakan antara dia dan orang-orang lainnya yang sama-sama dicintai Allah. Fayadkhulu fi khawasillah, maka dia masuk di dalam orang-orang khususnya Allah. Wa yusamma bi asma', dan orang ini diberi nama-nama khusus. La ya'lamuha illallah, yang tidak ada tahu nama-nama khusus itu kecuali Allah. Nah, Syekh Abdul Qadir mengatakan dia diberi nama dengan nama-nama khusus yang tidak diketahui nama-nama khusus itu untuk kita, tapi yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini Syekh Abdul Qadir tidak mengatakan nama ruh. Wa yusamma bi asma'in la ya'lamuha illallah. Dia diberi nama-nama sebutan, nama-nama kehormatan yang tidak ada tahu nama-nama itu melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan iddia, mengaku-ngaku itu fulan seorang yang dekat dengan Allah, nama khusus, nama ruhnya ini. Itu tidak boleh. Itu fulan dekat dengan Allah, nama ruhnya ini. Apalagi iddia pada diri kita sendiri, mengaku pada diri kita sendiri, menisbatkan pada diri kita sendiri bahwa kita ini punya nama ruh ini. Itu tidak boleh. Tidak boleh itu. Tidak ada alasan secara syar'i maupun dalam tinjungan sofistik maupun dalam literatur tasawuf. Dan itu akan terjadi paralogisme. Paralogisme adalah kondisi sesat berpikir, kondisi di situ kondisi dia sesat berpikir, tapi dia tidak sadar kalau pikirannya itu sesat. Dia berpikir salah, dia tidak sadar kalau pikirannya salah. Ini terjadi paralogisme. Karena dia berbicara tentang hal-hal yang mistik, ruh, kemudian sampai pada nama ruh, itu nanti iddia, terjadi dakwah, pengakuan-pengakuan. Umpama kasfi, umpama penyingkapan, itu pun penyingkapan itu dia yakini sendiri, tidak boleh, tidak ada legal hukum untuk disampaikan. Apalagi itu iddia yang tidak ada dasar ilmiahnya secara syar'i, tidak ada dasar ilmiahnya secara tinjauan literatur tasawuf. Karena Syekh Abdul Qadir tidak mengatakan nama ruh, tapi nama gelar. Nah, ini diperkuat oleh Ibnu Arabi. Saya baca dalam kitab Al-Futuhatul Makkiyah, sebuah kitab tasawuf yang besar, karya Muhyiddin Ibnu Arabi, di jilid 3, halaman 12. Nah, ini saya jelaskan bahwa itu bukan nama ruh, tapi nama sifat, nama gelar. Ibnu Arabi mengatakan di dalam kitab Al-Futuhatul Makkiyah, jilid 3 halaman 12, walahum minal asma'i asma'us sifat, dan bagi wali-wali autad, wali autad itu wali pasak, asma'us sifat, punya nama-nama sifat. Jadi sifat mereka diberi nama, diberi label, diberi penghargaan secara khusus, diberi gelar secara khusus karena kualitas sifat para wali itu. Faminhum, maka di antara para wali autad, Abdul Hayy, diberi gelar nama Abdul Hayy.
itu bukan nama ruhnya, tapi nama sifatnya. Abdul Hayy, hambanya Allah yang hidup. Karena apa? Karena wali ini sangat memuliakan sesama makhluk hidup sesuai dengan koridor syariah, bahkan sangat melindungi binatang. Nah, ini bisa diberi gelar Abdul Hayy. Kemudian wa Abdul Alim, punya nama sifat Abdul Alim. Seorang wali, bukan namanya, tapi nama sifat. Tapi bukan nama ruh. Wa Abdul Alim, nama gelar, gelar kualitas kepribadiannya, kualitas sifatnya. Wa Abdul Alim, hamba Allah yang maha mengetahui. Karena ini wali autad, wali pasa ini punya kelebihan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang bergelar Abdul Wadud, hamba Allah yang maha penyayang. Karena apa? Wali ini, wali pasa ini adalah wali yang sangat mudah empati, mudah menyayangi, mudah mencintai hamba-hamba Allah yang membutuhkan pertolongan, yang dhaif, fakir miskin, yatim piatu dan sebagainya. Kemudian ada yang ada yang punya nama sifat Abdul Qadir, hamba Allah yang maha kuasa. Karena wali ini, wali watad ini, wali pasa ini diberi Allah kemampuan untuk melakukan sesuatu yang tidak dimampui oleh umumnya manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini gelar-gelar namanya asmaus sifat. Itu karya Ibnu Arabi. Itu kata Ibnu Arabi. Kemudian Ibnu Arabi menjelaskan lagi, wali-wali abdal. Wali-wali abdal itu dalam terminologi tasawuf adalah wali-wali yang estafet setelah ada yang meninggal. Ada yang meninggal satu, gantinya satu. Ada yang meninggal dua, gantinya dua. Estafet, selalu ada pengganti. Al-abdal namanya. Nah, di dalam Al-Futuhatul Makkiyah ini Ibnu Arabi menjelaskan gelar-gelar sifatnya wali abdal, Abdus Syakur, hamba Allah yang maha bersyukur. Karena wali abdal ini luar biasa bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang bergelar wa Abdus Sami', hamba Allah yang maha mendengar. Karena apa? Kekuatan daya pendengaran wali abdal ini punya kekuatan pendengaran yang lebih, punya kekuatan pendengaran, indera pendengarannya itu luar biasa, punya kekuatan, punya energi di atas rata-rata. Khariq lil 'adah, tidak sama dengan pada umumnya, tidak sama pada kebiasaan kekuatan pendengaran secara umum. Kemudian ada yang bergelar wa Abdul Basir, hamba Allah yang tadi Abdus Sami', hamba Allah yang maha mendengar. Dan ada yang bergelar wali abdal Abdus Sami', tadi sudah. Abdul Basir adalah hamba Allah yang maha melihat. Wa Abdul Basir, dan diberi gelar nama sifat hamba Allah yang maha melihat. Karena dia punya kekuatan penglihatan yang luar biasa. Misalnya Abu Hanifah, misalnya orang ulama-ulama sufi yang punya kekuatan kasyaf yang luar biasa. Tapi tidak iddia pada dirinya, tidak mengaku-ngaku dirinya, dan dia tidak paralogisme, dan dia tidak menyombongkan diri. Apalagi dia ingin membahas itu supaya dia disebut ahli dalam bidang itu, tidak. Karena itu menyalahi etika-etika tasawuf. Nah, inilah yang perlu saya jelaskan, bahwa ini dalam Al-Futuhatul Makkiyah itu asmaus sifat, bukan nama ruh.